kemudian Pranata Humas, tugas pemerintah Provinsi Jawa Barat, para pimpinan partai politik kemudian juga Bapak Ibu dari instansi pusat ya, serta seluruh partisipan yang hadir yang saya banggakan. Puji syukur Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat tentang pengawasan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 di Jawa Barat informasi. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, kita menyadari kampanye negatif dan penyebaran berita bohong atau hoax merupakan salah satu potensi kerawanan dalam tahap penyelenggaraan kampanye Pilkada serentak tahun 2024. Tentunya kita semua berharap tahapan kampanye pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di Jawa Barat ini dapat berjalan tertib, damai, dan demokratis. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Keliru seputar Pilkada serentak tahun 2024 membuka kanal khusus penanganan aduan kabar keliru. Di Pemprov Jawa Barat dan khususnya Dinas Kominfo sejak tahun 2015 telah membentuk di Jabar Satu Bersih Hoax atau JSH. Verifikasi aduan atau pantauan hoax serta memuatkan pemangku kepentingan dalam memuatkan literasi digital kepada kota, bahkan ditiru juga di provinsi lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat oleh Kementerian Polhukam ya, karena sejak 1 Januari sampai 4 Oktober 2024 menerima aduan hoax politik sebanyak 254 isu. Dengan rincian Jawa Barat, tim kampanye Pak Paslon, calon gubernur dan humas dari OKP, Ormas, rekan-rekan pemantau pemilih salah satu agenda Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang mana kita sudah ketahui bersama bahwa agenda pemilihan serentak tahun 2024 ini kalau kita hitung mundur hanya tersisa kurang lebih 49 hari lagi. Tentu sebelum kita memasuki tahapan puncak tersebut, ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Di antaranya tahapan yang paling krusial, yang tentu sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Kadis bahwa tahapan ini perlu sinergi antar lembaga untuk bisa memastikan bahwa tahapan ini bisa terkawal sedemikian rupa. Ya, karena kita tentu menilai bahwa di tahapan kampanye ini ada potensi kerawanan yang menjadi bagian dari concern pengawasan Bawaslu. Banyak metode kampanye yang dilakukan paslon, di antaranya adalah kampanye melalui media sosial dalam berbagai platform maupun laman berita ya. Sehingga kemudian kita menginisiasi untuk melakukan kegiatan ini sekaligus juga dengan melakukan nota kesepahaman dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Dinas Kominfo, sehingga kemudian kita bisa memaksimalkan lembaga terkait yang memang menangani berkaitan dengan tadi media sosial. Saya kira kita juga banyak dibantu oleh tim Jabar Satu Hoax ini untuk kemudian memitigasi apa yang kemudian menjadi bagian dari potensi kerawanan. Kan ini ada dua perspektif penegakan hukum ya. Yang pertama adalah penegakan dalam konteks undang-undang pemilihan di pasal 69 yang tadi saya sampaikan bahwa paslon, tim kampanye itu tidak boleh kampanye dengan menggunakan tadi penyebaran informasi hoax, berita bohong, unsur fitnah, unsur adu domba dan sebagainya di media sosial. Dalam perspektif yang lain tentu ada yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
dan keduanya masuk pada ruang tindak pidana. Jadi kita ingin memaksimalkan upaya-upaya pencegahan dengan penyebarluasan, mentransformasikan edukasi, konten edukasi melalui berbagai platform yang tentu nanti dibantu oleh Diskominfo, sehingga pesan-pesan soal pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu itu sampai kepada seluruh stakeholder. Kalau laporan yang masuk ke Bawaslu terkait media sosial, kampanye hitam di media sosial itu? Tadi saya sampaikan ada 3 kasus di Kota Depok terkait dengan informasi hoax, kemudian di Kota Sukabumi dan di Kabupaten Bandung Barat. Tentu kontennya semua itu sudah diteruskan kepada Bawaslu RI, itu Bawaslu RI berkoordinasi dengan Kominfo untuk take down. Tapi tentu dengan di take down-nya konten tersebut tidak menghilangkan pada proses penanganan pelanggaran. Itu yang sedang berjalan di Kabupaten. Itu laporan apa temuan, Pak? Laporan dan temuan. Jadi kan ada laporan dari masyarakat melalui kanal kita, kan kita punya hotline ya di media sosial, WhatsApp juga ada. Silahkan bagi masyarakat, teman-teman yang melihat ada indikasi penyebaran informasi bisa langsung melaporkan. Soal pengawasan aktif juga kan kita lakukan ya, makanya ada tim fasilitasi pengawasan konten internet atau cyber. Itu yang laporan itu maksudnya kategori pelanggaran apa tuh? Masuk pidana apa gitu? Yang tadi saya sampaikan, kalau kita, nah ini kan sedang ditangani, sedang dikaji ya. Kalau unsur tindak pidana pemilihan, maka itu ditangani oleh Sentra Gakumdu. Tapi kalau tidak terbukti di unsur pada unsur tindak pidana pemilihan, tapi bukti dan sebagainya menguatkan bahwa ini mengandung unsur tindak pidana umum, tentu nanti kita sampaikan ke kepolisian yang berwenang menangani tadi ya, pelanggaran atas pasal ITE, pasal 28. Ya, ini kami mantau dari 1 Januari ya sampai 4 Oktober kemarin yang masuk ke JSA itu ada 254 isu dengan rincian 173 isu yang terkait dengan pemilu, 18 isu pilkada dan 63 isu politik secara umum. Seperti itu. Terus tindakan Kalau dari sisi kami verifikasi, kemudian kami publikasi ya. Dan tentunya juga ini terhubung juga dengan Kementerian Kominfo. Biasanya Kementerian Kominfo juga ngambil juga hasil-hasil verifikasi dari Jabar Cyber Hoax untuk kemudian diumumkan juga dan di take down. Gitu. Kalau ada kriminal itu gimana tuh? Itu tadi kalau kriminal langsung oleh Bawaslu-nya ya, Bawaslu yang memproses ke Bawaslu RI untuk ditindaklanjuti. Pak, Bu, di Diskominfo ini akan melakukan pemantauan terus Bu selama masa kampanye ini? Iya, kami memang cukup sejak awal mungkin dari 2022 kami sudah bertekad untuk membantu KPU dan juga Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak ini untuk memantau isu-isu terkait dengan pemilu dan pilkada serentak. Bu, ini kan ASN juga bermain media sosial dan ada pengawasan sendiri. Ada. Seperti apa? Ada. Cuma memang agak ini ya, kami belum ada belum ada alatnya atau misalnya semua ASN mendaftarkan akunnya kan belum bisa seperti itu, sehingga kami secara parsial saja memantau gitu ya. Dan biasanya juga ada aduan-aduan yang masuk bahwa ASN ini misalnya nge-like salah satu paslon aja kan nggak boleh, itu ada laporannya seperti itu. Jadi kami saling mengawasi apa yang dilakukan oleh ASN untuk nanti ditindaklanjuti oleh BKD. Di pilkada ini sendiri ada berapa laporan mungkin Bu terkait ASN? Kalau untuk ASN belum ada. Alhamdulillah. Mungkin belajar juga dari pemilu yang lalu ya. Ya, Jabar itu paling baik dari waktu pelaksanaan Pileg dan Pilpres. ASN Jabar itu paling baik, paling sedikit lah yang melakukan pelanggaran. Mungkin juga literasinya udah lebih bagus. Masa ada Jabar Cyber Hoax ya, nggak paham gitu. Jadi kami selalu memberikan edukasi kepada ASN untuk tadi tidak boleh nge-like atau komen atau apapun lah. Bahkan tadi juga sebenarnya kalau ngambil foto aja sudah ABC ya, nggak boleh 1, 2, 3 gitu kan, seperti itu. Ada tindakan nggak Bu?
Tindakan selalu ada, tindakan ada. Nanti ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian Daerah. Iya. Oke, ya, mangga. Pak Ketua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.